Halo, Shalom. Welcome back to Be With You. Teman-teman, senang sekali kita bisa sama-sama kembali menikmati momen ini, yaitu momen untuk bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman, gue mengundang untuk kita menyediakan waktu yang cukup. Tidak panjang, teman-teman, hanya 30 menit ke depan. Mari sediakan waktu, sediakan diri. Teman-teman juga sediakan ruang yang baik untuk teman-teman bisa merenungkan tentang Tuhan, memuji Tuhan, menikmati waktu sama Tuhan. Teman-teman, mungkin ini bukan waktu untuk kita menonton atau merasa mendapatkan sesuatu, melihat sesuatu yang keren, tapi ini sesuatu yang intim, yang personal antara teman-teman dengan Tuhan. Kami rindu Be With You sungguh-sungguh jadi tempat, jadi alat untuk teman-teman mengalami Tuhan secara pribadi di rumah, di tengah kondisi ini. Mengingat Tuhan selalu beserta dengan teman-teman. Karena itu, teman-teman, mari kita siapkan hati, sebentar kita akan mulai dan mendengarkan firman Tuhan. Silakan teman-teman mengambil waktu teduh sejenak. Mari tenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh kembali datang untuk merenungkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan. Mohon kiranya Tuhan yang sertai malam hari ini. Tuhan yang berikan kami kepekaan. Tuhan yang sertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Oke, Loso Fanuel. Setiap minggu kasih persembahan dong ya. Puji Tuhan masih. Oke. Nah, sebenarnya kan kita masuk bulan Thanksgiving nih ya. Maksudnya bukan masuk sih. Kita lagi di bulan pengucapan syukur kalau gereja kita gitu ya. Bulan labu lah. Bulan labu gitu ya, karena di sana ada labu-labu Halloween. Enggak ya, udah lewat. Nah, berbicara tentang persembahan nih, saya punya pengalaman unik nih. Jadi waktu itu ke gereja nih ya, bareng temen. Terus pas sama teman jalan itu, gue temenan sama dia tuh dari TK gitu ya, sampai SMA. Dan tiap kali kami ke gereja bersama, dia selalu bilang gini, oke, kita ini persembahan dari bonyok gue gitu ya. Dan dia selalu begini, dimasukin lah ke dalam amplop. Jumlahnya tidak berubah dari TK, SD, SMP, SMA. Dan ya aku sih agak iseng-iseng juga nanya, kok jumlahnya nggak naik-naik ya gitu ya. Sedangkan persembahan saya jumlahnya udah naik, uang jajan berkurang gitu kan. Jadi agak sedikit bertanya gitu ya, kenapa gitu ya, kok jumlahnya tetap sedangkan aku dituntut untuk memberi lebih gitu kan. Dia bilang karena Tuhan Yesus itu tidak berubah dari dulu sekarang sampai selamanya. Nah, saya nggak tahu sih sampai detik ini dia masih goceng nggak ya. Kayak itu alasan ya, supaya uang jajannya tidak kepotong lebih banyak. Aduh, itu jawaban yang ya benar sih ya, Tuhan Yesus tidak berubah. Cuman apakah memberi persembahan itu jadi seperti ya karena Tuhan tidak berubah, aku juga tidak berubah memberi persembahan. Seringkali mungkin kita kehilangan makna dalam memberi persembahan. Benar nggak? Pasti punya pengalaman dong ya tentang memberi persembahan. Iya loh, sebenarnya banget soal apa ya, kita jadi kayak asal beri gitu loh. Iya. Bukan asal sih, sebenarnya kayak latah gitu. Kayak menganggap itu cuman bagian dari ibadah kita gitu. Iya, begitu, harusnya begitu kita ya, kasih lo orang Kristen gitu. lah, ya, ngerti lah harus kasih persembahan. Ya, aku ada pengalaman lucu sih loh, kayak dulu waktu kelas 1 SD kalau nggak salah. Waktu kelas 1 SD itu. Ini dosa.
Ya, pengakuan dosa. Oh enggak, silakan. Sorry. Gue itu SD sekolah minggunya tuh di pos GKY, pos sekolah minggu di Tanah Sereal. Nah jadi sama rumah tuh deket, tinggal jalan kaki aja. Nah gue ke gereja sama adik gue, yang mana udahlah jangan disebut lah biar nanti yang malu gue aja gitu. Semoga kamu tidak nonton ya dik. Gitu. Nah waktu ya ketika sekolah minggu biasa lah ya, kalau anak kecil kan pasti dikasih uang persembahan dulu sebelum pergi kan. Ya papa kasih 5.000 waktu itu gitu. Nah udah jalan pergi. Nah sampai biasa sekolah minggu nyanyi di kelas apa gitu-gitu. Lalu tiba-tiba waktu udah deket persembahan, adik gue ini notice sesuatu, terus dia gini, kok kenapa? Itu gue gak bawa duit persembahan. Oke. Nah lalu ya karena gue berusaha jadi koko yang baik lah ya, jadi gue tenang aja nggak apa-apa. Lalu gue keluarin duit persembahan gue ya dengan siap, set, lalu taruh di meja, lalu seret. Ya ampun, maksudnya 2.500 gitu kali ya. Ya habis itu gue kual, dah nih lu kasih, gue kasih, masalah selesai begitu. Wah. Nah lalu habis itu ya sudah selesai ibadah sekolah minggu kan biasa mau keluar gitu, pas mau keluar jalan, nah lausenya itu panggil kita, Fanuel ayo sini bantu hitung persembahan. Wah mati, gue sama adik gue ngibrit langsung, gak bisa langsung, sorry mau pulang. Gitu. Bagus. Boleh sebutkan nama langsungnya? Ya itu sih zaman Lause Iswan, Lause iya. Fani gitu itu. Iya, masih ada sih Lause Iswan. Lama banget ya. Mungkin Lause Iswan juga kaget gitu. Bagi 2 gitu kan. Nah cuman ya ini ya. Segitunya nggak ngerti ya. Jadi konsepnya itu kita seringkali yang penting ada, yang penting ngasih. Tapi kita sebenarnya nggak ngerti sih sebenarnya persembahan itu maksudnya ada untuk apa, maknanya itu kenapa sih kita memberi persembahan gitu. Itu jadi kayak sesuatu yang ya udah rutin dari engkong emak dan buyut-buyut gitu kan, dia memberi tapi kita kehilangan maknanya. Nah sebenarnya hari ini kita mau sama-sama bahas sih berhubung dengan bulan Thanksgiving juga, dan sebenarnya hati kita sih harusnya selalu penuh dengan ucapan syukur sih ya. Nah kita akan membahas dari makna tentang persembahan itu dari Lukas 21 ayat 3 sampai 4 teman-teman. Ini kisah yang Tuhan Yesus sendiri gitu ya lihat, dan dia puji kisah ini gitu ya. Dia puji dan dia pakai kisah ini untuk mengajarkan kepada murid-muridnya yang saat itu bareng-bareng sama dia ada di Bait Allah. Oke, langsung kita bacain dari Lukas 21 ayat 3 sampai 4. Oke, mungkin langsung Fanuel baca dulu ayat yang ketiga, nanti saya baca ayat yang keempat. Oke, gue bacain ya. Lukas 21 ayat 3, lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ini sesuatu yang spesial banget nih ya, sampai di dalam cuma 4 ayat sih ya. Jadi Lukas itu mencatat tentang pemberian janda ini 4 ayat doang, tetapi bagian ini adalah bagian yang menarik gitu ya, yang Tuhan Yesus pakai untuk jadi contoh. Nah, apa sih spesialnya si janda ini gitu ya, sampai-sampai Tuhan puji dia. Kenapa tuh Lause? Apa tuh? Jandanya beda ya dengan janda zaman now gitu ya. Beda. Maksudnya janda zaman dulu itu benar-benar dia tidak punya sama sekali sumber penghasilan yang banyak gitu. Dan itu termasuk kaum atau kelompok yang dilindungi kalau mau dibilang gitu ya, dilindungi dari kitab-kitab perjanjian lama itu sudah dilindungi. Dan janda ini gitu datang memberi persembahan hanya dengan 2 keping gitu ya. Itu satu nilai yang jumlahnya sangat kecil sekali dibandingkan, diceritakan bahwa di ayat sebelumnya ya, diceritakan banyak sekali orang-orang kaya yang saat itu memberi dengan bergelimang dan bunyinya sampai berdencing kemana-mana gitu ya. Bunyinya mungkin buk kali ya, gitu, karena kan jatuhnya sekantong. Kalau yang 2 itu ting. Kayak sekarang juga kita udah males sih langsung. Kayak gue yakin nih kita nggak berani kan persembahan pakai gopean, walaupun 10.000 gitu. Cecengan lah. Sereng gitu ya. Unik juga. Gue aja nggak berani. Tapi ceban. Bagi 2 masih goceng-goceng. Salahnya itu ya. Harusnya gue punya uang koin ya waktu kecil ya, bukan bawa uang kertas ya.
Nah, Aduh. ya itu loh yang menariknya gitu ya. Jadi bener-bener dia apa ya, memberi, kalau mau dibilang itu nafkahnya dia, hidupnya dia, itu ya dia kasih gitu. Sedangkan sebenarnya itu waktu di apa bait Allah itu ada kotak yang khusus pajak, dan ini dia kasihnya itu di kotak yang persembahan sukarela. Artinya ya you nggak kasih juga nggak masalah lah ya gitu, maksudnya ya kan Tuhan Yesus tidak berubah kan ya, misalnya gitu ya. Dari dulu sekarang sampai selamanya ya dia tetap mengasihi kita, dan dia tidak melihat jumlah yang diberikan. Kamu tidak memberi juga nggak apa-apa gitu kan, maksudnya itu alibi. Jadi nggak usah memberi terus aja. Jadi nggak usah gitu ya. memberi terus aja gitu. Aduh. Tapi aduh salah juga ya. Tapi ini janda ini wow, sesuatu yang luar biasa banget gitu ya. Dia tidak punya penghasilan yang banyak, dan dia nggak tahu hidup ke depannya bagaimana gitu ya. Kalau kita ngomong, orang ini mungkin akan dianggap bodoh gitu ya dengan memberikan semuanya. Sedangkan kita itu kalau kasih persembahan aja, kalau bisa gitu ya, begitu buka ceng gitu ya, dicarilah potongan yang paling kecil gitu kan ya. Kadang dilemanya langsung ketika lupa tuker duit kecil. Nggak tahu tuh, ada yang pernah ngalamin nggak? Sekali buka, Ya Tuhan 50.000, gitu. 100.000 gitu. Ya udah Tuhan, ini untuk ini kasbon ya, Oh iya, kasbon. 4 minggu ke Empat depan. minggu. Wah, Aduh itu sih kacau. keterlaluan. Ya itu maksudnya, ya itu kenapa coba? Kok bisa ya memberi persembahan ada keterpaksaan? Itu kenapa ya? Kayaknya kita lebih banyak ngitung ya tentang seakan-akan memberi persembahan itu tentang money management doang gitu loh. Saya nggak terkait dengan kenapa ya kita memberi ya gitu loh. Ya tidak terkait dengan sesuatu yang paling esensial sebenarnya. Betul, Mas. Apa itu? Apa itu? Kalau orang Korea suka begini gitu ya gitu. Hati kan Betul ya, maksudnya, hati. Iya. Ya, Udah diingetin, maksudnya itu. lupa soalnya. Kenapa bisa punya hati itu gitu ya Iya, maksudnya? kenapa hati kita itu jadi melakukan atau memberi persembahan itu hanya sebatas kewajiban gitu ya. Jadi tidak ada hati yang bersyukur seperti janda ini. Biasanya sih langsung kalau gue pengen kasih sesuatu karena entah mungkin mengingat kebaikan orang gitu misalnya langsung. Jadi gue pengen, oh ya gue kasih juga deh ini. Dan kalau waktu masih kuliah di kampus itu suka kadang dikasih kopi. Atau dia yang suka bantuin. Lalu, oh ya gue kasih dia kopi deh next time-nya gitu. Jadi lebih ke Kasih arah gitu. take and give dong. Ya mungkin secara sederhana begitu. Tapi maksudnya ada hati yang, ih dia temen gue loh yang rela bantuin gitu. Rela buang waktu gitu ya. Karena mengingat kebaikan dia itu, ya udah kita, ya gue pengen lo seneng juga gitu. Treat kecil lah gitu misalnya. Treat kecil tapi sebenarnya itu nunjukin rasa bersyukur kita Betul, kan. maksudnya gitu Nah, lah. ini yang sering kali hilang di dalam dunia kita saat ini teman-teman dan Lo Sufanuel gitu ya. Kita sering kali merasa apa yang aku punya itu ya memang sudah seharusnya aku punya gitu loh. Ya udara ya yang saya hirup ya memang sudah seharusnya saya hirup setiap hari ya begitu. Uang jajan ya sudah seharusnya saya punya uang jajan, sudah Malah seharusnya persembahan saya gitu. sampai ke sekolah dengan selamat gitu. Kita lupa sebenarnya kita itu hidup di dalam kebaikan Tuhan. Benar-benar langsung. Nah itu yang membuat mungkin hati kita tuh jadi tidak bisa bersyukur. Hati kita merasa ya udahlah ada persembahan ya kasih. Bukan cuma gak bisa bersyukur Kecil-kecil langsung. aja. Bisa menggerutu karena, Iya. ya duit gue kepotong. Itu sih bener-bener ya. Iya tapi ini guys yang harusnya kita sadari ya. Setiap hari di dalam kehidupan kita itu sebenarnya ada begitu banyak yang bisa kita syukuri. Belajarlah dari janda ini ya. Dia tidak punya sesuatu rumah mewah, tidak dicatat gitu ya. Dia tidak punya penghasilan yang banyak gitu. Dia cuma punya 2 keping itu dan dia memberikannya. Kenapa? Simple gitu sebenarnya, jawabnya adalah karena hatinya dia bersyukur. Cuman pertanyaan sekarang adalah kita udah bersyukur belum untuk hal-hal yang sebenarnya ada di sekitar kita. Begitu sih Lo Sufanuel. Misalnya kayak kita setiap hari masih bisa sehat, makan, masih bisa ngobrol sama teman. At least kita sekolah bisa punya kuota ya loh. Berapa Iya, banyak benar, yang susah kuota. Kalau Benar. enggak punya pulsa, punya Handphone canggih, tapi kagak ada sinyalnya kuota. masalah. Jadi gue Sinyal. ada teman yang gini loh, dia kuliah bareng,
Tapi kalau misal karena dia di Papua Wow, dan jauh ya. lokasinya dekat sama bandara, jadi kalau pesawat lewat wifi-nya pasti mati. Jadi dia pasti keluar dari kelas. Oh, Sehari pasti berkali-kali keluar dari kelas. terus masuk lagi gitu ya. Ya sedangkan gue di rumah bisa di kamar internetnya stabil. Stabil. Kuliah bisa senyaman itu. Cuman ya rasanya bener kayak Mas bilang tadi, ya gue rasa nggak perlu bersyukur Iya, kayaknya memang. kita lupa gitu Iya, kan benar. ya dengan hal-hal itu. Saya ingat banget tuh ada ilustrasi yang pernah dikotbahkan oleh Pendeta Regi. Dia bilang gini, beliau bilang waktu kita tidur aja jantung kita masih berdegup. Nah, siapa yang jaga degupan jantung kita? Siapa yang mompain itu? Siapa yang mompain? Wah, saya ingat banget itu. Iya ya, maksudnya itu hal kecil yang kita seringkali lupa bahwa kita itu hidup di dalam pemeliharaan Tuhan dan selalu ada alasan buat kita untuk bersyukur gitu loh Sofanuel. Nah, apalagi kalau kita berbicara tentang sesuatu yang lebih besar, yang kemarin kita udah bahas tentang faithful friend, teman yang setia, dan dia adalah sahabat yang mau memberikan hidupnya bagi kita, bagi saya, bagi Sofanuel, dan bagi semua teman-teman yang ada dimanapun nih. Karya Tuhan Yesus yang begitu besar, mana ada sih orang yang mau kasih hidupnya buat kita gitu ya, kasih nyawanya, supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anaknya. Wah, ini sesuatu yang harusnya kita syukuri banget. Nah, ini kita juga seringkali lupa kan Sofanuel, kita hidup ya maunya kita. Ini sih ya saya kepikiran seperti itu sih Sofanuel. Iya benar lah, ya malu sih ya kalau berkaca dengan sikap janda miskin itu. Bahkan janda miskin itu mungkin belum mengerti ya kalau Tuhan Yesus itu akan mati buat dia ya. Dia nggak tahu. Iya, sedangkan kita kita bisa melihat jelas, dari iya. Alkitab gitu ya, sudah jelas gitu. Ya malu sih, malu banget. Aduh, jadi berbicara tentang persembahan sebenarnya maknanya cuma satu sih, hati kita yang bersyukur. Udah belum kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, bersyukur untuk keberadaan Tuhan seperti acara ini gitu ya. Momen ini kan be with you gitu. Sebenarnya apa sih? Supaya kita ingat bahwa ada Tuhan bersama dengan kita, ada Tuhan yang Immanuel itu loh Sofanuel. Iya benar-benar Lasa. Iya. Bahkan kayak kadang kita rasa oh ini acara biasa udah selalu ada gitu. Rutin. Jadinya nggak menikmati lagi loh sih. Iya. Nah ini teman-teman biarlah ini satu bagian, satu perenungan yang mengingatkan kita kembali. Ada Tuhan bersama kita, ada Tuhan yang rela mati buat kita gitu. Ada Tuhan yang siap dihubungi oleh kita 7 kali 24 jam gitu ya. Kayak 911. Atau apa? Yang pikirin ayam goreng nih malah usah. 911 mah kalah, atau masih ada shift-shiftan. Tuhan itu kagak ada shiftnya loh. Dia selalu ready loh ya, kagak ada shift-shiftan. Nah ini yang luar biasa yang biarlah ini menjadi momen bagi kita saat ini untuk kembali diingatkan. Thanksgiving adalah momen bagi kita bersyukur. Tapi terlebih lagi mari kita bersyukur setiap hari. Dan waktu kita memberi persembahan, biarlah waktu kita memberi persembahan, kita memberi yang terbaik. Bukan yang terbanyak ya, tapi terbaik. Karena apa? Karena kita bersyukur punya Tuhan yang selalu hidup bersama dengan kita. Itu loh Sofanuel. Oke, kita mau sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan kali ya loh Sofanuel ya. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan teman-teman sekalian. Yuk kita sama-sama masuk di dalam satu momen, kita ambil waktu, kita ambil sikap yang baik, kita ingat kebaikan Tuhan. Mari kita hitung setiap hembusan nafas kita. Mari kita hitung berapa banyak kebaikan Tuhan dari awal Januari sampai sekarang gitu ya. Mari kita bersyukur untuk keluarga kita. Mari kita bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Mari kita bersyukur untuk setiap harapan dan firman Tuhan yang terus diberitakan kepada kita. Mari kita bersyukur untuk hal-hal yang bisa kita syukuri. Mari kita teman-teman kita sama-sama bersyukur untuk hal ini. Teman-teman gak lupa juga, mari kita bersyukur juga atas penebusan Tuhan, atas karyanya yang membebaskan kita dari dosa. Mari teman-teman kembali ambil waktu untuk mensyukuri karya tersebut.
Jadi teman-teman, seperti yang difirmankan tadi, Tuhan memberikan berkat yang besar dan indah lewat pengorbanannya. Bagaimanapun keadaan kita punya Tuhan yang rela mati untuk kita. Mari dengan sepenuh hati kita angkat satu pujian karena salib-Mu. Engkaulah Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah
Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan itu begitu baik sama kami. Tuhan bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang selalu dekat dengan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk kami selalu merasakan kehadiran Tuhan. Ajarkan kami untuk kami selalu bersyukur karena kami hidup di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan, dan di dalam kasih yang daripada Tuhan. Tuhan, ajarkan kami ketika kami memberi persembahan, kami selalu ingat bahwa hidup kami adalah hidup yang diberkati, bukan dengan materi, tetapi dengan kehadiran Engkau. Hidup kami adalah hidup yang diberkati karena kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang rela mati untuk kami, Tuhan yang selalu menjadi sahabat bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.